Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
yang datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place as we celebrate your favor. Here we go. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Come on, sing it out. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguhkan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito.
dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah berada di tahun yang baru. Tahun 2020 lalu adalah tahun yang tidak mudah. Pandemi ini membuat banyak goncangan di dalam kehidupan kita, dan kita harus menyesuaikan diri terhadap banyak perubahan. Salah satu kata yang penting untuk kita pelajari pada musim ini adalah shifting, yang juga akan menjadi tema gereja kita di tahun 2021 ini. Shifting memiliki banyak definisi, tetapi berkaitan dengan tema tahunan kita, dapat diartikan pergeseran, perubahan, atau transformasi. Shifting seringkali memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa, baik itu untuk satu bangsa, perusahaan, atau organisasi, keluarga, atau di dalam kehidupan kita pribadi. Sebagai orang percaya, kita juga tidak boleh merasa puas atau sebaliknya merasa putus asa dan berhenti bertumbuh oleh karena keadaan yang berubah. Situasi dan badai yang kita hadapi di musim ini bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk menggeser dan mentransformasi kehidupan kita. Kita mungkin tidak menyukainya, tetapi Tuhan menggunakan situasi dan badai ini untuk memaksa kita berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik. Kita tidak dapat melakukan hal ini dengan kekuatan kita sendiri.
tetapi kita dapat shifting kepada Roh Tuhan, dan Ia akan bekerja di dalam dan melalui kita. Karena Dia akan menyertai kita, maka kita dijamin akan mengalami kemenangan. Lalu apa yang perlu kita shifting di dalam hidup kita? Pikiran kita, fokus kita, iman kita, hati kita, harapan kita, dan banyak lagi yang lainnya. Shifting adalah kata kunci yang akan mewarnai kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Dengan shifting, kita akan memberdayakan orang percaya, mengubah kehidupan dan membina keluarga-keluarga. Kita tidak diciptakan untuk duduk diam dan menerima setiap keadaan dengan pasrah. Inilah waktunya kita untuk bertindak dan terus bertumbuh. Kita yakin bahwa Tuhan itu baik sepanjang waktu dan Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Kasih karunia-Nya melimpah dalam hidup kita dan Dia akan menyelesaikan semua hal baik yang telah Dia mulai di dalam diri kita. Jadi, mari kita nikmati perjalanan tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Karena kita sudah belajar bahwa apapun musim di kehidupan kita tidak perlu khawatir karena Yesus hadir dan berdaulat dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all time. Kami juga sangat rindu untuk bisa berdoa bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Maka dari itu, bagi saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, teman-teman dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja, dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Begitu pula teman-teman yang doanya telah dijawab oleh Tuhan juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Kita merayakan kebaikan Tuhan atas anugerahnya. Puji Tuhan, sejak awal tahun ini kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah umum minggu dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi. Jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem aplikasi atau dapat menghubungi TU gereja, dan tempat terbatas hanya untuk maksimal 100 jemaat. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem CGC dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi, jemaat bisa mendaftar melalui grup WhatsApp pos pelayanan CGC dan menghubungi TU gereja. Tempat terbatas hanya maksimal 40 jemaat. Syarat dan pendaftaran dapat dilihat di media sosial yang ada. Bagi jemaat belum kebagian tempat atau masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dan dalam bahasa Mandarin Indonesia pukul 6.30 atau online service ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 7 dan 9.30 pagi seperti biasanya.
Dan bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, disidi, atestasi, ataupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh PS Raymond Maxwell Motoro Harjo dari IFGF Surabaya dengan tema Shifting from Uncertainty to Greater Destiny. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati kita di musim perubahan di hari-hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Welcome to Bethlehem at Home. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Apapun keadaan kita hari ini Bapak Ibu, kalau kita bisa bersama-sama beribadah, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mengucap syukur untuk setiap hal yang Dia boleh berikan dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Di setiap hembusan nafas kami dan detak jantung kami, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Tuhan. Kami juga hari ini datang menghampiri-Mu, Tuhan, sujud di depan Engkau, Tuhan. Kami mau mengakui dan mengingat akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan 1 minggu ini, Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, Tuhan, mengaku setiap pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan. Karena kami percaya seperti janji yang Kau katakan, Tuhan, setiap orang yang mengaku dosa-Mu, Kau akan mengampuninya, karena Engkau Tuhan yang setia dan adil. Kami serahkan setiap pelanggaran kami ke dalam tangan-Mu. Dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, Kau boleh hapuskan setiap dosa kami. Dan kiranya Kau layakan kami, Tuhan, hari ini menghadap tahta-Mu, Tuhan, menyembah dan terlebih khusus mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Buka hati dan pikiran kami hari ini, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang lindungi dan sertai kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh suatu sukacita yang besar Bapak Ibu Saudara kalau kita hari ini sudah memasuki bulan pertama di tahun 2021. Pasti ada banyak berkat yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita, mulai dari tahun lalu sampai hari ini. Bahkan tidak terhitung jumlahnya. Hari ini saya mau mengajak kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahkan yakin dengan iman kita bahwa berkat Tuhan akan terus senantiasa menyertai kita sampai akhir tahun nanti, bahkan di tahun-tahun selanjutnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyatakan berkat Tuhan yang melimpah. Kita minta Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Kami siap diberkati-Mu, Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan jalannya.
bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bersama semua orang percaya di segala tempat dan di segala abad mengangkat pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin musim bisa berganti dalam kehidupan kita. Bahkan hari-hari ini, keadaan apapun tidak bisa kita prediksi. Mungkin hari ini kita bisa bersuka cita, tapi besok kita tidak tahu. Tapi percayalah Bapak Ibu, seperti janji Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu mengharapkan kita datang ke hadirat-Nya. Bahwa setiap pergumulan kita, bahwa setiap musim hidup kita, masa depan kita, kekhawatiran kita ke dalam tangan-Nya. Karena kita adalah anak-Nya, dan Dia adalah Bapa kita. Karena kita adalah milik-Nya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan
berdoa Tuhan untuk setiap korban bencana alam, korban gempa Tuhan, korban banjir yang ada di daerah Indonesia. Kami berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, yang hari-hari ini menderita Tuhan atas bencana alam ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan roh penghiburan-Mu, Kau berikan roh kekuatan-Mu Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan. Kau kirimkan orang-orang yang ada Tuhan. Dan kami berdoa agar pemulihan pasca bencana alam ini Tuhan boleh cepat dilakukan oleh pemerintah dan ditangani dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan yang rindu untuk memiliki keturunan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dia. Roh Kudus jamah. Kami juga berdoa Tuhan untuk salah satu jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan dan sedang merintis usaha baru Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Kau sertai setiap usaha mereka Tuhan. Kami percaya setiap usaha dan pekerjaan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan jadi baik Tuhan, akan jadi sesuatu yang indah Tuhan, bahkan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, bukan cuma buat kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk doa yang sudah dijawab Tuhan. Salah satu jemaat kami mendapatkan pekerjaan yang baru. Puji Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan menjawab doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk salah satu jemaat kami Tuhan yang dalam proses persalinannya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, yang terus memberkati dan menyertai kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap hal yang boleh kami naikkan hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan jawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk setiap doa yang sudah Engkau jawab Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu menepati janji kami Tuhan. Musim bisa berganti Tuhan, musim bisa berubah, tapi Engkau dan janji-Mu tidak akan berubah Tuhan. Karena kami milik-Mu Tuhan. Kau memegang setiap musim hidup. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Shalom, salam sejahtera buat Anda semua, Jemaat GMI Bethlehem. Salam dari saya dan seluruh jemaat IFGF Surabaya beserta keluarga. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda semua, terutama kepada Muse Sadikin dan Semu Krisnawati. Saya sudah setahun tidak berjumpa dengan Anda, namun puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Dan doa saya supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa terus melayani Tuhan dan menggenapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, tahun ini Anda memiliki tema tentang shifting, dan kebetulan di gereja kami, di IFGF, kita memiliki tema tentang Greater Destiny. Tahukah Anda, hari ini saya akan berbicara mengenai shifting from uncertainty to greater destiny. Bagaimana kita bisa bergeser dari ketidakpastian kepada tujuan Allah. Karena saya percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita telah mengajarkan kita untuk kita bisa terus maju bersama dengan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan di balik setiap peristiwa yang kita miliki. Nah, tahun 2020 saya lagi belajar untuk naik sepeda. Saya bersama-sama dengan istri saya, dan pada waktu tutup tahun yang lalu pada tanggal 31 Desember
Saya bersama istri dan teman-teman yang lain pergi ke suatu tempat yang mungkin Anda semua masih ingat, pernah ingat yang namanya Lumpur Lapindo. Kalau Anda melihat di dalam foto yang pertama itu keadaannya 2010. Tahukah Anda itu adalah sebuah musibah, suatu tragedi. Pada waktu itu lumpur yang panas itu tiba-tiba bisa muncul dan menghanguskan, menenggelamkan beribu-ribu rumah rakyat. Dan sampai saat ini kita bisa melihat bahwa dampak yang diakibatkan itu mungkin masih terasa. Namun pada waktu itu orang yang mengalami keadaan tersebut ada ketidakpastian, ada banyak hal. Namun pada waktu tahun 2020 akhir yang lalu saya datang ke sana, saya melihat wow, di mana tempat yang pada waktu itu tiada ada pengharapan, di mana yang terjadi reruntuhan pada waktu itu semuanya seolah-olah musnah. Dalam 10 tahun mereka mengelola sebagai tempat wisata. Bahkan ketika banyak orang bersepeda, mereka bisa melihat bahwa ada keindahan yang dulunya lumpur menjadi seperti sebuah danau. Nah, kalau Anda melihat tahun 2020 itu seperti kayak gitu. Dan saya sempat foto-foto di sana, suatu tempat yang banyak orang datang, tanda kutip, melakukan wisata lokal dengan bersepeda ke sana. Tanpa mengecilkan arti musibah tersebut, tapi ketika saya merenungkan apa yang Tuhan lakukan 2020 menuju 2021, kita mengalami transisi. Apa yang tadinya menjadi ketidakpastian, di situ dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih besar. Walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengatakan bahwa 2021 itu lebih baik dan lebih pasti. Tapi yang saya tahu bahwa our God is an expert at turning tragedy into triumph. Mengawali tahun 2021 ini, begitu banyak masalah, musibah yang kita bisa lihat satu demi satu. Masalah COVID tidak semakin baik, bahkan rekornya tembus terus. Kita melihat ada kecelakaan pesawat dan lain sebagainya, justru di awal tahun. Tapi saya percaya, kalau kita mau lihat bahwa 10 tahun yang lalu pun, kita masyarakat Jawa Timur tidak bisa melihat harapan di mana di Sidoarjo, di tempat lumpur itu akan terjadi suatu hal yang baik. Namun saya mengatakan, cerita apa yang kita akan katakan kepada generasi mendatang kelak ketika kita bisa look back, melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, terutama masalah COVID 2020 ini. Di tengah ketidakpastian, saya percaya 3 tahun dari sekarang, 5 tahun, mungkin 10 tahun, doa saya, kita bisa mengatakan bahwa our God is an expert at turning tragedy into triumph, from uncertainty to greater destiny. Bahkan kalau musuh kita atau hal-hal yang direncanakan itu pada si jahat, Tuhan bisa turn it around menjadi kebaikan, terutama bagi kita yang percaya akan nama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat ketika saya look back, 2020 bagi saya adalah tahun preparation. Tahun di mana kita dipersiapkan mendapatkan berkat tersendiri melalui ujian dan pencobaan. Dan kalau kita bisa melihat, ada paling tidak 3 hal yang kita alami. Yang pertama mungkin iman kita sempat tergoncang. Kita diuji secara iman. Tapi di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan melalui ujian iman itu kita menjadi mature, menjadi dewasa. Berapa banyak hari ini yang bersyukur bahwa Tuhan membuat Anda dewasa, baik secara spiritual maupun secara emosi atau keluarga Anda. Mungkin ada tes, ada beberapa dari Anda mungkin terkena dampak secara ekonomi, kesehatan, bahkan mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya. Tapi justru di balik semuanya itu, kita bisa melihat bahwa kita mulai bertumbuh dewasa. Pada waktu kita bisa melihat bahwa tahun 2020 yang lalu, yang kita sudah lewati, kita dites untuk kita terus taat pada firman Tuhan. Disitulah kita bisa melihat bahwa kita pilihan-pilihan yang kita lakukan, yang kita buat, itu berdasarkan pada God-centered, bukan self-centered. Ketika kita taat, kita percaya bahwa hidup kita surrender, kita serahkan kepada Tuhan. Pada waktu kita mengalami ketidakpastian, kita belajar untuk kita bisa trust in God. Karena itu hari ini saya berdoa supaya setiap kita bisa shifting.
Kita bisa bergerak maju, kita bisa maju dari ketidakpastian untuk menuju pada tujuan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Nah, dalam firman Tuhan, dalam Yakobus 5 mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, kalau kita pelajari adalah Elia ini adalah nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel, yang pada waktu itu dalam hal ini rajanya adalah Ahab. Ahab ini menikah dengan Isabel, seorang yang tidak takut akan Tuhan sehingga membawa bangsa itu menyembah dewa-dewa Baal dan dewa-dewa Asyera. Bahkan dia mendirikan mesbah sehingga bangsa Israel itu hatinya terbagi, nggak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka percaya akan tuntunan dewa-dewa, idol, penyembahan berhala yang mereka lakukan. Karena itu Tuhan menyuruh Elia sebagai generasi pembebas untuk mengatakan apa isi hati Tuhan, supaya mereka hatinya kembali kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Elia diutus oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa tidak ada hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa dan hujan tidak turun. Nah, masalahnya, yuk kita lihat dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 4. Ketika hujan tidak turun di bumi, ini tidak hanya kepada orang yang bebal, bukan hanya kepada orang yang jahat. Orang yang baik termasuk Nabi Elia pun mengalami bahwa hujan tidak turun. Dan disitulah mulai ada ketidakpastian karena tanah mulai kering. Ayat 1 mengatakan, berkatalah Elia kepada orang Tisbe dan Tisbe Gilead pada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk bersembunyi dalam suatu tempat di mana dia mengalami isolasi, dia mengalami separation, dia sendiri, dia diisolasi, dan kemudian dia mengatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pertanyaannya, di dalam kesendirian kita, di dalam masa-masa tahun kering, di dalam kehidupan kita, kita coba refleksikan kehidupan kita. Apakah ada masalah atau kita mengalami tanda kutip kekeringan di dalam kehidupan kita? Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana berjalan bersama Tuhan sehingga Elia bisa shift from uncertainty to greater destiny. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bergerak maju dari ketidakpastian kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mengajarkan Elia untuk bergerak, untuk shift from separation into God's provision. Tahukah Anda, isolasi, kesendirian, keterbatasan yang ditakutkan orang itu adalah ketidakpastian. Tahukah Anda, orang tidak masalah untuk menderita. Contohnya, orang nggak masalah untuk olahraga, angkat beban yang berat sekali. Ada orang yang lari sampai jauh, sampai bahkan maraton. Ada orang yang mungkin bersepeda sampai ratusan kilometer, Grand Fondo setiap hari atau setiap minggu. Mereka nggak masalah untuk mendapatkan kesusahan atau penderitaan. Tapi mereka yang masalah atau ketika mereka melakukannya itu sendirian. Itu. Makanya kita lihat, yang beserta dengan kita itu jauh lebih penting daripada masalah yang kita hadapi. Dan Elia mengalami kesendirian, separation. Dia mengalami kesendirian. Dan saya mengatakan bahwa orang nggak apa-apa mengalami ketidakpastian asal dia tahu kemana ujungnya. Ya, benar ya. Karena orang lari ada batasannya 42 km. Orang bersepeda mungkin ada 4 jam, 3 jam. Orang mungkin melatih untuk diri untuk berolahraga, ada batasan waktunya. Jadi orang itu mengalami ketidakpastian, itu takutnya itu bukan masalah menghadapi penderitaannya, tapi kesendiriannya, dan juga nggak tahu sampai kapan masalah yang mereka hadapi itu akan berakhir.
Tapi disitulah Tuhan mengajak Elia di tengah-tengah sungai yang kering, di tengah-tengah kesendiriannya, Tuhan menyediakan. God provides. 2021, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan membawa kita pada satu journey dari ketidakpastian, dari kesendirian kita, untuk kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita bisa mengalami penyediaan dari Tuhan. Jehovah Jireh itu yang menyediakan kehidupan kita. Ayat 5, Elia pergi ke sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Dan kata Kerit itu artinya cutting atau separated. Dia dibatasi, dia mengalami kesendirian. Dan tahukah Anda, ketika dia disembunyikan di suatu secret place, suatu tempat yang tersembunyi, di sanalah Tuhan sedang repair. Kerit bicara ketika kita dalam keterbatasan, kita ada dalam isolasi, kita dalam kesendirian, tapi disitulah Tuhan mulai bekerja memperbaiki kehidupan kita. Kita udah terbiasa di tahun-tahun sebelumnya dengan pilihan yang begitu banyak. Dengan mungkin kita bisa melakukan banyak hal, bisa travel, bisa bepergian ke banyak hal. Tapi saat ini kita dibatasi. Tapi tahukah Anda, di tengah-tengah keterbatasan kita malah bisa lebih fokus untuk bisa melihat. Kalau Anda masih single, biasanya coba lihat. Kalau banyak pilihan itu, oh si A cantik, B cantik, C cantik semua. Malah bingung, malah nggak jadi-jadian. Bener nggak? Ayo, siapa yang masih ingat ketika masa single? Justru ketika pilihan itu tinggal, dari 10 kita ngelihat kriteria kita, tinggal 2. Lebih gampang milihnya dan lebih cepat jadiannya. Benar ya? Nggak semua pintu yang terbuka. Bahkan ketika kita ngelihat masuk restoran yang menunya 1000 gitu ya, sulit milihnya. Akhirnya kita tanya, ya wis pilihin aja apa yang terbaik. Kita tanya pada pelayannya, yang terbaik apa? Dan dia kasih rekomendasi 1, 2, 3. Dari 3 pilihan ini kita bahkan bisa makan lebih baik lagi. Sama halnya dengan kehidupan kita. Justru di saat-saat kesendirian, isolasi, pilihan nggak banyak, keterbatasan kita percaya disitulah Tuhan menyediakan. Tuhan yang memberikan kepada Elia penyediaan, provision yang dari Tuhan. Dan Tuhan menyediakan kehidupan Elia dengan cara yang ajaib. Dengan apa? Burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Tahukah Anda, seringkali burung gagak itu dibandingkan dengan burung merpati. Seringkali kalau Anda lihat, merpati ini melambangkan hal yang baik-baik. Contoh, Roh Kudus digambarkan merpati. Ketika orang dalam pernikahan kemudian keluar, kemudian melepas balon, biasanya ada melepas burung merpati. Nggak ada dalam pernikahan, yuk kita keluar, kita sama-sama melepas burung gagak. Nggak pernah, saya paling nggak pernah melihat hal tersebut. Nah, merpati selalu melambangkan hal yang baik, dan selalu digambarkan sebagai merpati itu putih, tulus seperti merpati. Nah, sedangkan gagak itu biasanya digambarkan hitam, dan digambarkan dia adalah hewan pemakan bangkai. Jadi hal yang jahat, yang tidak pernah menjadi pilihan orang, untuk mereka itu digambarkan sebagai hal yang baik. Bahkan di beberapa kebudayaan, burung gagak digambarkan sebagai suatu kematian. Makanya kalau kita lihat gagak dan merpati diterbangkan bersama-sama, gagak ini bisa memangsa merpati karena dia memangsa, memang hewan pemangsa. Tapi kita bisa melihat di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan, Tuhan bisa memenuhi kebutuhan Elia melalui burung gagak. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa pada zaman itu. Makanya saya teringat Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saat ini mungkin kita mengalami kerit atau kekeringan, tapi God's provision, penyediaan dari Tuhan, sanggup menyediakan kebutuhan kita, bahkan dari orang atau cara yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Di tengah-tengah keterbatasan kita, saya percaya Tuhan memberikan kreativitas dalam kehidupan setiap manusia, supaya kita bisa mengalami penyediaan dari Tuhan. Bahkan mungkin
melalui burung gagak, sesuatu yang strange, sesuatu yang dulunya kita anggap tabu, atau sesuatu yang kita tidak akan pikirkan seperti itu. Nggak mungkin kita dipelihara oleh burung gagak, tapi Tuhan akan menciptakan suatu kreativitas dari hidup kita di tangan kita ini, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan shift from separation to God's provision. Hal yang kedua yang kita bisa melihat dari cerita 1 Raja-Raja 17 ini adalah Tuhan shift from poverty to abundance. Dari kemiskinan kepada kelimpahan. Ketika saya bilang kemiskinan dan kelimpahan, saya sama sekali tidak berbicara mengenai teologi kemakmuran, tapi saya berbicara mengenai mental. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi kita lihat bahwa di sini Elia bersama dengan Tuhan, mereka sama-sama dibawa untuk berpindah, bergeser dari mental yang miskin kepada mental yang berkelimpahan. Nah, masalahnya adalah waktu sungai kering, ini ceritanya, hujan nggak turun, Elia juga kena getahnya, sehingga nggak bisa menghasilkan, nggak bisa lagi minum dari sungai Kerit itu. Dan Tuhan membawa dia pada suatu tempat yang namanya Sarfat. Dan Tuhan sudah menyuruh seorang janda untuk memelihara. Nah, Sarfat itu dari kata aslinya Sarafat. Dari bahasa Ibrani, Sarfat artinya tempat pemurnian, tempat peleburan. Di Sarfatlah orang mengalami peleburan. Is a place of preparation. Ketika hidup kita mengalami Sarfat, itu kita dilebur sehingga kita memiliki suatu kemurnian hati seperti logam. Jadi kita bisa melihat Sarfat ini adalah a place of preparation. Tapi di sana dia bertemu dengan seorang janda sedang mengumpulkan kayu api, ayat 10-11. Dan di sini Elia tanya kepada janda tersebut, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku dapat minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru, "Cobalah ambil sebuah bagiku sepotong kayu." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, tidak ada roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung, sedikit minyak." Perhatikan kata kuncinya, tidak ada roti, segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan kemudian dia katakan, "Habis ini aku pulang, aku akan makan, kemudian aku akan mati bersama dengan anakku." Bayangkan kalau saya pergi ke suatu tempat di mana tempat itu terpencil, saya bertemu dengan seorang yang mungkin berkekurangan, dan ketika saya minta sesuatu dari orang tersebut, dia mengatakan, "Aku nggak punya apa-apa, aku tinggal makan ini satu, dan kemudian aku akan mati." Saya sebagai hamba Tuhan, pasti dengan ikhlas mengatakan, "Nggak usah deh, nggak apa-apa, saya nggak perlu diberi apa-apa, yang penting ibu atau bapak makan dulu bersama dengan anaknya." Kira-kira sebagai hamba Tuhan yang baik, itu yang kita katakan, bukan? Namun dia mengatakan enggak gitu, Elia. Seolah-olah dia nggak sopan banget. Dia mengatakan, "Janganlah takut." Dia katakan, "Buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti." Ingat, kalau kita di zaman ini berani berkata gitu kepada orang yang miskin, orang yang berkekurangan, kita akan dicap sebagai orang yang egois, nggak tahu diri nih pendetanya, nggak tahu diri hamba Tuhan ini, selalu memikirkan dirinya sendiri. Tapi di sini kita bisa melihat Elia ingin menyatakan maksud Tuhan. Karena Elia mengatakan, beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Dia sedang memindahkan, shifting dari poverty mentality to abundance mentality. Mentalitas korban, mentalitas kemiskinan kepada mentalitas kelimpahan. Dan dia mengatakan, Tuhan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Kita bisa melihat bahwa ada kelimpahan. Pada waktu tadi sebelumnya diberi makan oleh burung gagak, tapi di saat ini ada janji Tuhan. Tuhan ingin Elia mengatakan kepada janda ini untuk shift from poverty mentality to abundance mentality. Makanya perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Nah, berapa banyak kita karena masa pandemik ini kita menjadi semakin egois, tanpa sadar kita memiliki mental yang miskin, yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia mengatakan tidak punya roti.
Wah, kita aja sedikit, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, bagaimana kita bisa memberi kepada Tuhan. Dan kadang-kadang aku punya segenggam tepung, sedikit minyak, 2-3 potong kayu, makan dan mati. Tapi kita lihat abundance mentality. Elia mengatakan kepada wanita tersebut, pada perempuan tersebut, jangan takut. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli tidak akan berkurang. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan menurunkan hujan. Saya berdoa buat kita semua, ayat ini ada buat kehidupan kita. Apa yang ada di tangan Anda hari-hari ini? Mungkin tepung tinggal sedikit, buli-buli minyak ini tinggal sedikit, roti tidak ada sama sekali, mungkin bisnis lagi sepi, mungkin kehidupan rumah tangga Anda mengalami kekeringan, Anda nggak punya apapun, kasih Anda makin tipis, semua orang makin egois. Tapi saya mau katakan, kita nggak pernah tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir. Tapi janji Tuhan melalui Elia kepada perempuan tersebut, tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan menurunkan hujan. Anda boleh mengatakan bisnis sepi, keuangan Anda terganggu hari-hari ini. Tapi di tengah-tengah itu semua, God's abundance bukan langsung menurunkan roti langsung dari langit atau menghujani Anda berlimpah-limpah. Tapi apa yang di tangan Anda tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah habis sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan atas kehidupan Anda. Saya teringat akan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the world of the generous get larger and larger. Dunia orang yang murah hati itu akan bertambah luas dan bertambah luas. Dunia orang pelit akan semakin kecil dan semakin kecil. Orang yang memberkati orang lain akan diberkati. Orang yang menolong orang lain akan ditolong juga. Pertanyaan saya, apakah Anda memiliki poverty mentality atau abundance mentality? Apakah Anda memiliki mentalitas yang berkelimpahan? Maka kita akan bisa melihat penyediaan kelimpahan dari Tuhan. Minyak apapun yang ada dalam tangan kita tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Ini doa saya untuk Anda semua. Let's shifting from poverty mentality to abundance mentality. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita shifting from death to life. Apa yang mati dalam kehidupan Anda? Karena ketika kita melihat di sini suatu peristiwa, anak dari perempuan itu sakit keras sampai nggak ada nafasnya lagi. Kemudian di tengah-tengah itu dia bertanya kepada Elia. Seringkali ketika masalah itu datang atau tanda kutip kematian itu ada di dalam kehidupan kita, kita gampang sekali menyalahkan Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan orang-orang sekitar kita. Dia mengatakan ini, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Berapa banyak di tengah-tengah masalah, tekanan dalam kehidupan kita, kita mengatakan, Tuhan kau jahat. Tuhan engkau sengaja menghukum aku. Apakah engkau sedang menghukum aku? Tapi di sini kita melihat Elia responnya berbeda. Dia katakan, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu, lalu membawanya naik ke kamar atasnya. Dan kamar atasnya ini adalah upper room dalam bahasa Inggrisnya. Dia membaringkan anak itu ke tempat tidurnya, kemudian dia berseru kepada Tuhan. Tahukah, ketika ada masalah yang berat datang, engkau bisa membawa persoalanmu kepada Tuhan, dan engkau berseru kepada Tuhan, supaya kehendaknya boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu dia mengucurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga dia hidup kembali. Kemudian Elia mengatakan, anakmu telah hidup. Dan kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Hal yang terakhir, gimana kita shift from death to life? Bicara mengenai spirit kematian pada kehidupan. Yang pertama, ketika masalah terjadi dalam
kehidupan Anda, jangan saling menyalahkan. Mungkin masalah bisa terjadi dalam rumah tangga Anda, tapi suami dan istri jangan saling menyalahkan. Jika ada area dalam kehidupan kita yang sedang sakit atau sedang mati, Tuhan sanggup mengadakan mujizat sehingga terjadi kehidupan kembali. Saya berdoa tahun 2021 ini kita bisa shifting from uncertainty to greater destiny. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Anda, ada kelimpahan Tuhan, ada kehidupan di balik dari kematian. Di akhir tahun yang lalu, kami di IFJ Surabaya mendapatkan kesaksian begitu banyak tentang blessing in the sky. Di tengah-tengah masalah yang menimpa, orang-orang mengalami berkat dari Tuhan. Ada seorang jemaat kami, dia kerja di bidang EO, event organizer. Di saat-saat itu sepinya minta ampun sehingga hampir tidak ada acara, tidak ada wedding, bahkan sampai saat ini dia pekerjaannya adalah event organizer. Sehingga nggak ada pekerjaan dan harus memberi makan timnya, menyediakan dalam pekerjaannya itu. Namun Tuhan secara ajaib pada waktu itu, dia tiba-tiba ditunjukkan ada satu unit bisnis dari orang tuanya di bidang chat. Dan kemudian dia rubah, dia pivot. Dia melakukan pivot, bisnis yang tadinya chat untuk rumah, dia kemudian ada chat untuk dia bisa membuat lukisan-lukisan sehingga anak-anak kecil bisa belajar untuk melukis dan mengecat dari produknya. Dan produk ini kemudian menjadi ramai sekali. Di tengah-tengah bisnis yang lagi sepi, ada sesuatu yang mati, Tuhan menghidupkan sesuatu yang lain. Dan ini adalah pemeliharaan dari Tuhan buat saudari kita ini. Ada kesaksian lain lagi, seorang ibu, dia belum percaya kepada Tuhan. Kemudian anaknya pada waktu itu ngabarkan kepada kita bahwa dia kena COVID-19 pada waktu itu. Anak-anaknya berseru kepada Tuhan dan ibu ini harus dirawat di ICU dan kemudian pakai ventilator. Tapi justru waktu beberapa hari, ibu tersebut dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di mana pada waktu itu ada ketakutan begitu mendalam dalam hatinya. Dan ketika dia ketakutan itu, dia melihat sosok wajah Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa tahu itu Tuhan Yesus? Karena dia sering ikut anaknya untuk ke gereja di tempat kami beribadah, walaupun dalam hatinya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di saat itu dia berseru kepada nama Tuhan. Tuhan mengubahkan dari kematian kepada kehidupan. Dan ibu ini mengalami keselamatan dari mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Doa saya di tahun 2021 ini, kita semua sama-sama shifting from uncertainty to greater destiny. Karena kita bisa melihat dari kesendirian ada pemeliharaan Tuhan, dari kemiskinan ada kelimpahan, dari kematian ada kehidupan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu GMI Bethlehem Tuhan. Kami mengucap syukur Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, dari Pendeta Sadikin dan Ibu beserta seluruh majelis dan pengurus yang ada di dalam nama Yesus. Tahun ini kami bisa sama-sama melihat kebaikan-Mu, kami bisa melihat penyediaan-Mu, kelimpahan daripada-Mu, bahkan melihat kehidupan daripada Engkau sendiri. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang melihat tayangan ini secara virtual. Biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan setiap kami, area mana di mana kami mengalami kesendirian, di mana kami mengalami kemiskinan secara mental, di mana kami mengalami kematian secara spiritual mungkin dalam kehidupan kami. Disitulah Tuhan Engkau bekerja, memberikan pemeliharaan, memberikan kelimpahan, dan memberikan kehidupan. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus Engkau sendiri berbicara dalam kehidupan kami, meneraikan setiap firman yang diucapkan, supaya boleh menjadi rema, dan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini lewat sebuah pujian yang menyatakan bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita apapun musim kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini. Engkau ada
semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan Dia teguhkan hatiku. Kau yang memberi pertolongan untuk hidup kami, Tuhan. Anugerah apapun musim hidup kami, Tuhan, Kau yang selalu menolong kami, meneguhkan kami. Memberi Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur untuk Pastor Raymond Nyotora Harjo dari FGF Surabaya yang boleh melayani kita dan memberkati kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberikan kita kekuatan. Apapun badai, goncangan, kerit di dalam kehidupan kita tidak menghentikan langkah kita, tetapi bisa menggeser dan mentransformasi kita menjadi lebih baik. Kita bersyukur jikalau tahun lalu Pastor Raymond boleh melayani kita secara langsung datang ke tempat ini, dan hampir 1 tahun dari Februari tahun lalu, jadi hari ini hampir 1 tahun Pastor Raymond boleh kembali melayani kita secara virtual. Bersyukur untuk pelayanan Muse, dan Tuhan memberkati Muse, Semu, dan seluruh pelayanan di FGF Surabaya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah kita pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan barcode pada aplikasi-aplikasi yang tersedia, atau Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh informasi tentang ibadah kita Bapak Ibu dapat melihatnya melalui media-media sosial yang ada. Dan hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan melihat satu ayat hafalan kita yang akan memberikan kekuatan kita di musim ini, yaitu Filipi 4 ayat 19. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita akan mengulangnya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari jemaat Tuhan kita ulangi bersama-sama ayat ini. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita di musim ini, dan percaya yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita dan menolong kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya berharap jemaat Tuhan tetap dalam keadaan damai sejahtera dan dalam perlindungan Tuhan, dan kita percaya bahwa God is good all the time. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.